Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya hari Selasa, 12 September 2023, homeschooling Tunas Karya Bangsa mendapatkan kunjungan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Ada beberapa pejabat Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara yang hadir pada hari ini. Seperti apa situasi dan juga suasananya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. dengan Ibu Hijrahayati ya? Iya, dengan perkenalkan diri dulu, kami dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dan Iya. saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dikmas. Subhanallah ya, luar biasa ya. Ibu, kenapa sih tertarik untuk hadir ke Jakarta untuk studi banding atau studi kaji? Dan kenapa sih memilih Kelapa Gading yang ada di Jakarta Utara ini? Ya, pertama jarak ya mungkin pertimbangan kita ya, pertimbangan antara Kabupaten Bangka khususnya Provinsi Bangka Belitung dengan DKI Jakarta tidak membutuhkan perjalanan yang jauh sekali sampai harus penerbangannya berkali-kali. Jadi kita di sini pusat ibu kota juga kan. Iya, Jadi banyak hal-hal yang bisa, terutama untuk pendidikan, apalagi pendidikan PAUD Dikmas, yang bisa kita studi kajikan di sini. Jadi kita banyak sumber dan kebetulan ini bukan tahun pertama untuk kita, ini tahun kedua. Dan untuk pemilihan wilayah Jakarta Utara sendiri memang ada permohonan dari kita karena kita melihat kondisi geografisnya dan sosial ekonominya mungkin lebih mendekati dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bangka juga. Untuk pemilihan Kelapa Gading kita ya juga mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang di wilayah Kelapa Gading. Baik. Nah kemudian hari ini sudah kemana saja nih Ibu? Iya, kita harusnya kita punya 3 rute ya. Pertama kita harus ke Dinas Pendidikannya, kemudian kita ke PKBM yang ada dan direkomendasikan ke homeschooling Tunas Bangsa. Dan alhamdulillah di situ bagus sekali, terutama kurikulumnya bagus sekali, dan program-program unggulannya juga bagus. Dan selanjutnya kunjungan kami ada di TK Negeri Gading 01 ini. Tadi kan Ibu berkunjung ke Pak Mulyadi ya? Kepala Pak Mulyadi, Kepala PKBM-nya. Kalau nggak salah Sekjen Kementerian untuk PKBM Nasional. Subhanallah ya, berarti Ibu beruntung sekali ya? Sangat beruntung, makanya tadi kami bilang kami dapat paket istimewa ini ya. Nah kemudian Ibu setelah tadi berkeliling Kelapa Gading ya, atau beberapa sekolah yang dituju lah ya, termasuk hari ini kan ke TK Negeri yang ada di Kelapa Gading ini. Ibu yang Ibu dapatkan apa sih, Bu? Dari PKBM dulu barangkali ya. Boleh. Kalau PKBM itu pertama masuk kami disuguhkan oleh program mereka yang berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus. Kebetulan untuk Kabupaten Bangka kita PKBM-nya belum melayani kepada anak berkebutuhan khusus. Jadi tadi sesuatu yang baru yang kita studi kajikan dan ternyata sangat-sangat bagus sekali ya program itu dijalankan. Kemudian yang kedua kami melihat proses yang ada di PKBM HSTK ya. HSTKB. Kami melihat proses yang ada, proses pembelajarannya, penentuan klasikalnya, mereka menentukan di setiap kelas tidak boleh lebih dari 4, kemudian peserta didik di setiap kelas yang 4 orang ini sudah dalam karakter yang sudah sama gitu. Artinya mereka melakukan asesmen. Nah, asesmen ini menurut kami menarik sehingga anak-anak mungkin yang mereka tidak bisa berada di dalam satu kelas lebih dari 2 orang, mereka bisa disendirikan. Nah ini yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita. Kemudian tadi juga ada ketua forumnya. Dari ketua forumnya juga menyasar bahwa ternyata DKI Jakarta juga berburu anak putus sekolah sampai mereka melakukan istilah jemput anak sekolah, anak putus sekolah. Mereka yang tidak bisa mengikuti pembelajaran ke PKBM, mereka dijemput pembelajarannya
misalnya di komunitas mereka, ada yang jamnya mengikuti fleksibilitas mereka juga termasuk harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di homeschooling Tunas Karya Bangsa, dan di depan Chandra sudah ada Bapak Mulyadi Sarjana Pendidikan, dan beliau adalah Kepala HSTKB atau Kepala Sekolah di sini. Dan yang lebih penting hari ini Chandra kenapa harus wawancara beliau adalah karena baru saja HSTKB kedatangan tamu atau ada tamu dari jauh, yaitu Ibu Hijrahayati MPD atau Dr. Hijrahayati MPD beserta rombongannya dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung. Nah, Chandra harus bertanya kepada beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, mau tanya dong, kemarin suasana di sekolah terkait dengan kehadiran teman-teman kita dari Bangka Belitung seperti apa nih Pak Haji suasananya? Kalau suasananya cukup menarik, rasa kekeluargaan, kebersamaan, apalagi yang datang ini adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Rombongan ada lebih kurang 10 orang. HSTKB dipilih ya oleh Dinas Jakarta Utara Pak Haji ya? Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Karena pasti HSTKB mempunyai kelebihan. Alasan dipilihnya apa nih Pak Haji kemarin dari dinasnya nih? Apa ya? Pertanyaan cukup menarik. Iya. Ya, mungkin pandangan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI, kebetulan wilayah kunjungan itu adalah wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, yang kebetulan diarahkan oleh Bapak Kasudin, Bapak Peranto, dengan Ibu Kepala Seksi Pendidikan Khusus, Pendidikan Masyarakat Khusus, Ibu Meliawati MPD, diminta itu kita. Ya. Nah, kita sebagai tuan rumah, ya dengan senang hati menerima, apalagi nama tamu ya. Ya, bagi saya sebagai pimpinan PKBM Homeschooling itu suatu kehormatan Pak Haji. Bukan kehormatan lagi. Dia ditampung, diterima dengan sukacita. Ya. Oke, kemudian Pak Haji, pejabat-pejabat dari Jakarta yang hadir ke sini kemarin siapa saja ya? Oh ya, acara studi banding ini kami sebagai tuan rumah didampingin oleh Ibu Kasih, itu Bu Meliawati MPD, kemudian penilik Ibu Rida MPD, kemudian Bapak Sriono MPD juga sebagai Kasatlat, itu dari pemerintah, dan juga ditunggu disambut oleh saya sendiri bersama dengan guru-guru HSTKB. Baik, Pak Haji, tujuan teman-teman dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung studi banding bahkan ini ke HSTKB. Ya. Itu apa nih tujuannya Pak Haji? Jadi beliau mereka datang ke sini ingin melihat itu tentang bagaimana pengelolaan PKBM dan pelayanannya. Nah, kita di sini memberikan pelayanan dan pendidikan kesetaraan dan juga memberikan pelayanan anak berkemampuan khusus. Nah, ini hal yang menarik karena belum begitu banyak ya satuan pendidikan memberi pembayaran yang istimewa terhadap anak-anak yang istimewa juga gitu Pak. Yeah. Yang kedua juga bagaimana pelaksanaan BOP untuk pendidikan PAUD dan swasta. Nah, itu juga dijelaskan oleh Ibu Kasih. Kemudian juga ada asesmen ANBK PKBM dan strategi APK. Berarti kemarin ketika mereka bertanya atau mungkin mencari ilmu yang mungkin belum ada di sana, langsung dijawab selain dari Pak Mul juga dijawab oleh para ahlinya Pak Haji ya, langsung ke orang-orang yang terkait ya Pak Haji ya. Sebenarnya bukan mencari ilmu, tapi sesungguhnya berbagi, Oh gitu. berbagi pengalaman.
Kalau berilmu mungkin Ibu Hijriwati itu sangat jauh memiliki kemampuan kompetensi dalam hal tersebut. Begitu juga Ibu Melewati, beliau sangat concern dan sangat serius untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik. Jadi kita berbagi-bagi aja. Jadi beliau juga langsung melihat anak-anak kami, baik sikap dan perilaku maupun bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Baik, Pak Haji, berarti ini sudah seperti seolah-olah keterikatan saudara ya? Kalau misalnya suatu ketika Pak Haji ke Bangka Belitung, bisa mampir ke sana ya? Oh iya, beliau juga mengatakan, Pak Mul, kami sudah ke sini, semoga Pak Mul bisa meluangkan waktu untuk datang ke Bangka Belitung dan juga bisa berbagi juga di sana. Karena yang dilaksanakan ini kata beliau cukup menarik, karena di sana itu belum mungkin ya satu pendidikan untuk berikan pelayanan khususnya di PKBM terhadap anak-anak yang berkemampuan khusus. Baik Pak Haji, kalau misalkan Dr. Hijrah Yati sedang menonton acara ini, Pak Haji mau bicara apa nih? Oke, baik. Di sini disampaikan juga kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya itu di daerah ibu khusus DKI Jakarta dan Provinsi Bangka Belitung, penuh dengan harapan. Marilah kita sama-sama memberikan pendidikan terhadap anak-anak bangsa, khusus anak-anak istimewa. Mereka tuh butuh sentuhan, butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh pendidikan untuk mereka yang belum beruntung. Nah, kita selaku praktisi pendidikan mengajak kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia, lakukanlah pendidikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga harapan dan kebutuhan anak tersebut bisa kita berikan, dan hak mereka untuk hidup dan mendapat ilmu sama dengan teman-teman lainnya. Baik Pak Haji. Pak Haji, terakhir dong, harapan Pak Haji untuk Indonesia ke depan terkait dengan pendidikan seperti apa nih Pak Haji? Harapan kita adalah, satu, jangan ada diskriminasi apapun situasi dan kondisinya. Kemudian berikan pelayanan penuh dengan tulus, ikhlas, dan kasih sayang. Yang ketiga, jangan ada anak tidak terlayani dalam pendidikan apapun kondisi dan situasinya. Kenapa? Pendidikan itu adalah pilar kehidupan seluruh anak-anak bangsa, sehingga mereka bisa menikmati dan bisa menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Harapan kami, saya pribadi juga, jadilah pendidikan yang bermutu, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Subhanallah. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini juga menampilkan perform dari siswa homeschooling Tunas Karya Bangsa.
yang dulu kakak berkata matahari kini urusan meski langkahmu kadang terdengar dalam teling sepiku rindu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Subhanallah, hari ini Bapak terlihat sangat ganteng nih ya. Seragam warna coklat luar biasa nih ya. Oke, Pak Sudirno, mau tahu dong, hari ini kegiatan Bapak apa aja nih Pak? Tadi pagi saya kegiatan monitoring PMTAS. Nah setelah itu mendampingin rombongan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dari Bangka Belitung berkunjung ke PKBM Tunas Karya Bangsa. Kemudian ini sedang istirahat, sholat di Masjid Al-Mu'min. Nah setelah selesai sholat, rombongan menuju ke TKN Kelapa Gading 01. Oke, sebentar Pak. Jadi kan namanya TK kan biasanya swasta ya. Nah ini saya juga baru tahu nih ada TKN di TK Negeri berarti ya? Iya. TK Negeri di Kelapa Gading ya? Kelapa Gading. Boleh keterangannya dikit Pak? Penjelasannya apa nih? Untuk TK Negeri di Kelapa Gading itu ada satu, yaitu namanya TK Negeri Kelapa Gading 01. Itu satu-satunya negeri di Kelapa Gading. Subhanallah ya. Tuh, memang yang lainnya swasta. Oke, nah kemudian kan kalau SD negeri, SMP negeri, SMA negeri biasanya kan gratis Pak ya? Kalau Iya. di TKN ini gratis apa berbayar Pak? Ya ini juga sama. Oh sama ya? Betul. Sama dengan negeri itu ya? Sama dengan negeri. Oke deh. Pak, komentar Bapak apa sih dengan adanya studi banding dari Pangkal Pinang tadi ya? Dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung ya? Oke, dari Bangka Belitung ke Kelapa Gading Pak. Komentar Bapak apa nih ya? Ya ini yang mempunyai hajat kan dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Bangka Belitung ingin mencari gambaran bagaimana sih pendidikan PKBM di Jakarta, khususnya di Kelapa Gading ini. Subhanallah ya, berarti ini salah satu prestasi Kelapa Gading Pak ya? Ya termasuk sorotan Kelapa Gading terkait dengan bidang pendidikan, dan memang Kelapa Gading tahun ini prestasinya luar biasa. Subhanallah ya. Karena tidak hanya di pendidikan, di pemerintahan, kelurahan Pegangsaan 2 Kelapa Gading kemarin barusan mendapat juara 1 Subhanallah. kelurahan tingkat regional 1 Jawa dan Bali. Luar biasa Pak ya. Kelapa Gading top. Iya, keren banget ya Pak. Berarti memang bener ya Pak ya, slogan Kelapa Gading Tiada tanding, tiada banding. Subhanallah ya, itu bukan hanya slogan Pak ya. Ya, alhamdulillah kenyataan. Iya gitu. Jadi visi misi tanpa realisasi adalah halusinasi. Dan Iya. ini apa ya, visi misi bahkan slogannya itu bener-bener nyata Pak ya, Kelapa Gading ya. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Oke. Ini berkat semuanya kerjasama, baik semua stakeholder di Kecamatan Kelapa Gading, semua kasatpol semuanya kompak, itulah hasilnya prestasi. Baik, alhamdulillah. Pak, ada pesan-pesan buat kepala sekolah di Kelapa Gading agar terus mempertahankan hal ini Pak, barangkali? Saya mengajak Kelapa Gading sesuai dengan slogannya, tiada tanding, tiada banding. Yuk kita terus berjuang, terus melaju untuk kemajuan Indonesia. Baik. Sukses DKI Jakarta untuk Indonesia. Subhanallah ya.